Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya. Kita boleh kembali ada di tempat ini dan kita mau terus meninggikan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami di sepanjang kehidupan kita, biar kita tetap terus memandang kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita akan mulakan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari kita menserukan nama Yesus. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Hanya Engkau yang menjadi andalan kami, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, kami muliakan Engkau. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Engkau saja yang kami tinggikan, Tuhan. Haleluya. Mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap kebesaran Tuhan
yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh ada hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami mohonkan kemurahan-Mu berlaku terus di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada hari ini. Tuhan, Engkau yang mau beracara di sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga kepada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Juga kami diberkati melalui apa yang kami kerjakan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita mau terus menambah rasa cinta kita kepada Tuhan, rasa kasih kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu saat kita memiliki rasa cinta kepada Tuhan, kerinduan kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita percaya apapun yang kita alami, sesuka apapun pergumulan kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya kalau kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, Hari lepas hari, amin. bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Lagi katakan hari lepas hari, amin. Haleluya. Lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Allah yang namanya adalah nama yang teguh. Haleluya. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Haleluya. Seperti bangunan yang teguh, oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Katakan oh nama Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan seperti tiangku bersandar. Orang benarkan lari kepadanya.
lewat gunung dan lembah. Tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia, mengasihi kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Ada banyak hal yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Ada banyak mujizat, ada banyak hal-hal yang ajaib kita alami bersama dengan Dia. Dan itu yang membuat kita untuk terus kagum kepada Tuhan. Dia begitu mengasihi kehidupan saya dan saudara. Sebab itu mari, dalam keadaan apapun kita saat ini, apapun yang kita alami, tetaplah kita mengagumi Yesus Kristus, karena Dia terus mengasihi kehidupan kita. Haleluya. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Amin, haleluya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang besar itu, yang terus membuat kami kagum kepadamu. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
bersyukur berterima kasih buat cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kehidupan kita sebagai orang percaya tidak terlepas dan tidak boleh terputus dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan yang menuntut jalan kehidupan kita untuk kita terus berada kepada kebenaran itu. Haleluya. Seberat apapun masalah kita saat ini, kita tahu kita punya Tuhan yang namanya begitu kuat dalam kehidupan kita. Haleluya. Hati kita Tuhan Yesus. lemah tak berdaya. Haleluya. Bila iman kita bagai tembok roboh, Terima kasih Tuhan. hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya ada satu nama. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Kami bangga punya Engkau dalam kehidupan kami. Namamu besar, namamu ajaib Tuhan. Namamu berkuasa dalam kehidupan kami. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu Amin.
Haleluya, haleluya. Namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hatimu, memuliakan namamu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Persiapkan hati kami menjadi tanah hati yang baik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Dalam ibadah pada hari Minggu ini kita bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, bisa kita ada dan beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema doa pribadi di masa krisis. Doa pribadi di masa krisis. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-4. 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-4. 1 Raja-Raja 19, ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kita melihat dalam ayat ini adalah doa dari Nabi Elia. Tentu ketika mendengar doa ini kita segera mengetahui bahwa ada masalah atau ada ancaman yang sedang dihadapi oleh Nabi Elia. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari di ayat yang kedua 1 Raja-Raja 19 ini, saya baca 1 Raja-Raja 19 ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Ada ancaman yang disampaikan secara langsung. Jadi tidak tersembunyi, tapi diberikan oleh Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab yang memerintah bangsa Israel pada saat itu, bahwa besok hari dia akan menghilangkan nyawa daripada Nabi Elia. Dan tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ancaman Isabel ini adalah sesuatu yang sudah dia lakukan. Sejak dia menjadi istri Raja Ahab, raja bangsa Israel, maka segera dia mengajak Ahab dan bangsa Israel untuk menyembah kepada Baal. Dan sejak itu juga dia berusaha untuk melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Dan dia juga berusaha untuk memelihara nabi-nabi Baal. Dan kita tahu sebelum ancaman ini, sebenarnya Nabi Elia mengalami kemenangan besar. Melihat bahwa bangsa Israel itu kemudian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal, maka
Nabi Elia berdoa supaya hujan tidak turun di Israel. Dan Tuhan menjawab permohonan Nabi Elia ini. Hujan tidak turun. Dan setelah 3 tahun dan 6 bulan, maka Nabi Elia pun berdoa supaya hujan turun, dan Tuhan pun menjawab dengan menurunkan hujan. Dan sebelum doanya untuk menurunkan hujan itu, maka Nabi Elia pun berdoa supaya Tuhan menurunkan api dari langit, membakar korban yang dia persembahkan kepada Tuhan. Dan itu membuat Tuhan kemudian menurunkan api dari langit, membakar korban daripada Nabi Elia. Dan itu adalah suatu mujizat, satu peneguhan bagi Nabi Elia bahwa Tuhan memakai dia. Dan lewat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka bangsa Israel diteguhkan hatinya untuk kembali. Harusnya lewat itu, maka Nabi Elia mengharapkan bangsa Israel kembali menyembah kepada Allah dan meninggalkan Baal. Dan setelah dia menurunkan api dari langit, dia kemudian menyuruh menangkap nabi-nabi Baal dan kemudian menghukum nabi-nabi Baal dengan kematian nabi-nabi tersebut. Inilah yang kemudian membuat Isabel merasa seperti marah terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Sehingga Isabel sang ratu itu mengancam Nabi Elia dengan mengatakan bahwa dia pun akan menghilangkan nyawa daripada Nabi Elia. Dan setelah mendengar ancaman dari Isabel, maksud saya, dari ratu yang memerintah, yang adalah istri dari Raja Ahab pada saat itu, maka kita melihat firman Tuhan di sini dikatakan, takutlah Nabi Elia. Nabi Elia menjadi takut kalau dia kehilangan nyawanya. Dan dalam keadaan takut, dalam keadaan krisis ini, dalam keadaan masalah, kesukaran yang terjadi, maka Nabi Elia datang kepada Tuhan. Dia kemudian menyampaikan doanya kepada Tuhan, dan dia berkata bahwa dia seperti ingin mengakhiri hidupnya. Dia seperti ingin supaya dia sudah cukup, sudah selesai di dalam pelayanan. Dia merasakan bahwa dia sudah tidak mampu lagi. Dia tidak cukup lagi, dia tidak kuat lagi menghadapi tantangan, menghadapi ancaman. Mungkin banyak kekecewaan yang dia alami. Bisa jadi dia mengharapkan dengan mujizat yang dia kerjakan, yaitu api turun dari langit, maka bangsa Israel itu akan kemudian membela dia, kemudian bertobat, kemudian bisa menjadi pembela bagi dia. Tapi ternyata ketika dia melakukan hal yang baik, berjuang untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan, maka yang dia dapatkan adalah ancaman kematiannya. Dan dia mungkin merasa bahwa dia sudah tidak sanggup lagi untuk diancam, untuk menghadapi kesukaran, untuk sepertinya dikejar-kejar oleh bahaya, terancam nyawanya. Sehingga dia datang kepada Tuhan, dan apa yang kemudian dia sampaikan kepada Tuhan, dia berkata bahwa cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi dia merasa ingin menyelesaikan pelayanannya. Dia merasa bahwa dia tidak mampu lagi, dia tidak sanggup lagi dalam krisis itu, dalam masalah itu. Ya, dia anggap itu, dia sudah tidak mampu lagi menghadapi masalah itu. Dia tidak sanggup lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, menghadapi tantangan itu. Sehingga doa seperti rasa putus asa, doa seperti rasa tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kesanggupan, doa seperti dia bukan berdoa untuk mujizat lagi, pertolongan lagi, itu dinaikkan oleh dia.
Jadi kita melihat seperti ada satu masalah besar yang dia rasa, Nabi Elia rasa tidak mampu lagi atasinya. Dia merasa seperti gagal begitu, seperti tidak sanggup lagi untuk terus berjalan dalam pelayanan, untuk terus berdiri dalam badai yang besar itu, sehingga dia merasa bahwa cukuplah Tuhan, saya sampai di sini saja. Ternyata dia sudah tidak cukup kuat, tidak cukup mampu untuk terus melayani, untuk terus berjalan di tengah-tengah ancaman itu. Padahal dia baru saja melihat dan banyak kali melihat mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Kadang-kadang Bapak Ibu, Saudara-saudari, krisis, ancaman itu bisa datang walaupun sebelumnya kita sudah menikmati mujizat, pertolongan. Kita melihat bagaimana Tuhan mendengar doa kita, kita melihat bagaimana Tuhan membela kita, tapi kemudian bisa terjadi kita merasa takut, kita merasa tidak mampu lagi, kita merasa tidak sanggup lagi untuk menghadapi tantangan yang kemudian muncul. Kita mungkin tantangan itu, kita sudah tahu tantangan itu. Tapi bisa jadi ada rasa kita tidak sanggup lagi menghadapi tantangan yang baru ini. Padahal sebelumnya tantangan-tantangan itu sudah ada. Tadi kita sudah melihat bahwa dalam 3 tahun dan 6 bulan itu banyak sekali tantangan yang terjadi. Tetapi Nabi Elia melihat pembelaan Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari kita membandingkan dengan raja, dengan maksud saya dengan Daud, ketika dia dikejar-kejar Saul, Raja Saul, dan kemudian suatu hari saat dia terus-menerus dikejar-kejar oleh Raja Saul dan hendak dihilangkan nyawanya oleh Raja Saul, maka kemudian dia berpikir, bagaimanapun Raja Saul akan berhasil menangkap aku dan kemudian menghukum Raja Daud ini. Sehingga Raja Daud kemudian berpikir, kalau begitu saya akan melarikan diri, meninggalkan daerah Israel untuk lari mencari perlindungan di daerah Filistin. Padahal pada saat itu Daud bukannya tidak ditolong Tuhan. Daud melihat bagaimana pertolongan Tuhan datang terus kepada dia. Bahkan ada saatnya Raja Saul itu hampir menangkap dia, tapi Tuhan meluputkan dia dengan cara bahwa pada saat itu Filistin menyerang kepada Israel, sehingga Raja Saul harus mundur dari rencananya, dari penyergapannya kepada Daud untuk menghadapi musuh yang datang menyerang. Dan itu disebutkan Raja Daud sebagai mujizat, kemurahan Tuhan. Bagaimana mungkin dia harusnya sudah ditangkap, tapi kemudian dia bisa batal ditangkap karena ada campur tangan Tuhan lewat musuh yang sedang menyerang Israel. Jadi begitu juga kita lihat pada Nabi Elia ini. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada begitu banyak. Jadi Nabi Elia ini bukan baru itu saja menghadapi krisis. Ada banyak ancaman, tantangan. Tadi kita sudah lihat bahwa Izebel ini dari awal dia menjadi istri Ahab, dia sudah melakukan hal-hal untuk menangkap nabi-nabi Tuhan dan memelihara nabi-nabi Baal. Dari awal Nabi Elia tidak merasa gentar dan dia kemudian dipakai Tuhan untuk menyatakan pilihan dari orang Israel, pilihan Ahab untuk mengikuti istrinya Izebel itu adalah sesuatu yang keliru. Dan mujizat-mujizat Tuhan, dan Tuhan selalu membela Nabi Elia ini. Tapi terkadang ada waktunya kita sebagai manusia mengalami ketakutan. Bisa muncul ketakutan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kadang-kadang kita menghadapi hidup ini yang kita tahu ya, masalah itu ada, tantangan itu ada. Misalnya kesukaran itu ada, sakit itu ada, kemudian persoalan itu ada.
Dan kita sebenarnya sudah punya pengalaman bahwa ketika krisis itu datang, ketika ancaman itu datang, kita melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merasakan tidak sanggup lagi, kita merasakan jenuh, capek begitu. Kita seperti ingin supaya krisis itu tidak ada lagi, ancaman itu tidak ada lagi, kesukaran itu tidak ada lagi. Mungkin kita merasa capek begitu, terus bergumul, terus menghadapi tantangan. Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa dalam pergumulan dan tantangan kita itu pun sebenarnya kita tidak menghadapinya sendirian. Sebenarnya kita melihat Tuhan itu terus menyertai kita. Bahkan kalau kemudian dengan rendah hati dan jujur kita mengatakan, bisa jadi bahwa sebenarnya kita digendong Tuhan untuk melewati kesukaran masalah kita. Jadi bukan kita sebenarnya berperang, bukan kita sebenarnya yang menghadapi masalah krisis itu, tapi Tuhan. Tapi kita disertai Tuhan, kita digendong oleh Tuhan menghadapi masa krisis itu. Tapi kadang-kadang kita orang yang dituntun oleh Tuhan, yang digendong oleh Tuhan, malah kita sendiri yang merasa putus asa, merasa tidak mampu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang disampaikan oleh Nabi Elia ini bisa jadi seperti dia merasa bahwa tugasnya telah selesai, dirinya tidak lagi sanggup melanjutkan perjalanan atau pelayanannya. Padahal yang memampukan dia sampai saat itu adalah Tuhan. Dan menghadapi krisis seperti ini, itu adalah sesuatu yang kalau kita melihat krisis ketika kita merasa lemah, merasa putus asa, merasa kita letih, kita capek, itu adalah manusiawi. Itu adalah sesuatu yang lazim, yang menunjukkan bahwa kita manusia. Nabi Elia manusia, Raja Daud manusia. Ada waktunya mereka merasa mereka capek menghadapi tantangan itu. Mereka merasa krisis itu berkepanjangan dan tidak mampu mereka selesaikan. Tapi yang kita lihat ketika Nabi Elia dalam keputusasaannya, dalam dia merasa bahwa dia sudah cukup, bahwa dia tidak mampu, tidak kuat lagi, maka dia datang berdoa. Ini poin yang kita harus lihat dari cerita firman Tuhan ini. Bagaimana Nabi Elia, dia tidak memutuskan itu sendirian. Dia membawa keadaannya, dia membawa rasa putus asanya, rasa tidak mampunya, tidak sanggupnya kepada Tuhan. Dia tidak berkata, ya sudah ini cukup. Lalu dia putuskan tanpa doa. Dia putuskan tanpa dia datang kepada Tuhan. Dia putuskan tanpa dia menghadap kepada Tuhan dan memperhadapkan krisisnya, masalahnya kepada Tuhan. Waktu dia dalam keputusasaan, waktu dia tidak merasa dia tidak mampu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, maka dia datang berseru kepada Tuhan. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan cukuplah sudah Tuhan. Aku sudah tidak mampu lagi Tuhan. Dan dia kemudian membawa itu kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari? Krisis. Rasa kita tidak mampu, rasa kita mungkin merasa sudah letih, penat, tidak mampu lagi. Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi kemudian hal itu, jangan kemudian kita diamkan dan kemudian kita ambil kesimpulan, keputusan sendiri. Kalau kita perhatikan tadi dengan contoh kita bandingkan dengan Raja Daud, ketika Raja Daud berpikir seperti itu, maka dia tidak membawa itu kepada Tuhan dalam doanya. Tetapi Nabi Elia di sini kita lihat contoh sama keadaannya, merasa tidak sanggup lagi, merasa bahwa wah ini seperti ini terus ya nggak mampu ini menghadapi hidup terus diancam, hidup terus seperti diburu-buru, dikejar-kejar. Ya sudahlah berhenti aja, nggak sanggup aja. Yang kita lihat di sini Nabi Elia membawa krisisnya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, masalah, kesukaran itu adalah hal yang lazim kita hadapi di dunia ini. Dan kadang-kadang kita bisa jadi merasa capek, merasa letih, merasa sepertinya kita mau mengakhiri
Mungkin beban kita, kesibukan kita, tanggung jawab kita. Sepertinya kita mau lari dari situ dan mengharapkan sesuatu yang dimana kita tidak mengalami lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita melihat pada firman Tuhan. Ketika kita merasa letih, kita rasa tidak mampu, kita rasa tidak sanggup, maka datanglah pada Tuhan. Nabi Elia kemudian berseru kepada Tuhan dalam krisis kita, dalam kesukaran kita, dalam ketidakmampuan kita, dalam kita rasa gagal, kita rasa tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa lagi. Datang pada Tuhan. Jangan putuskan sendiri. Jangan mundur. Bertanya pada Tuhan, sampaikan pada Tuhan. Kalau kita merasa kita tidak sanggup lagi, ambil waktu berdoa, berseru pada Dia. Karena Tuhan itu tahu apa yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu keletihan kita. Tuhan tahu kesukaran kita. Tuhan tahu beban yang kita pikul. Bahkan kalau kita masih mampu menghadapi pikulan itu, sebenarnya bukan kita sendiri yang memikul. Tuhan memikulnya untuk kita. Tapi kita kemudian merasa kita tidak sanggup, kita letih. Karena itu bawa krisis kita itu, ketika krisis datang, maka jadikan krisis itu sebagai alat untuk kita datang lagi pada Tuhan. Minta lagi kekuatan dari Tuhan. Dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15, mari kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-50, ayat yang ke-15, Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mengajak kita, Tuhan meminta kita, ketika kesesakan itu ada, krisis itu ada, dan ketika itu terjadi terus-menerus, maka kita terus-menerus berseru. Jadi kita bisa melihat bahwa krisis itu, kesukaran itu, tanggung jawab kita ya, pikulan kita adalah sesuatu yang memang akan ada ketika kita masih ada di dunia ini. Ketika kita memang harus menghadapinya, dan ketika itu ada, maka Tuhan pun memberi dirinya untuk terus mendengar krisis kita itu dan menolong krisis kita itu. Tuhan tidak katakan ya, saya tolong kamu 10 krisis saja, 10 kesukaran, enggak. Jadi setiap kali kesesakan, setiap kali kita krisis, maka kita datang pada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia akan meluputkan kita dalam setiap krisis kita itu. Jadi jangan putus asa, jangan merasa tidak mampu. Kalau krisis itu ada, kesukaran itu ada, bahkan kalau kemudian kesukaran itu terus menerus ada, persoalan, tantangan itu, masalah itu terus menerus ada, maka terus meneruslah datang berdoa, terus meneruslah berseru pada Tuhan. Ketika kita bawa krisis kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita menyatakan bahwa Dialah andalan kita dalam menghadapi setiap krisis kita. Ketika kita kemudian membawa setiap krisis kita itu, walaupun itu terus-menerus terjadi, dan rasa-rasanya sebagai manusia, kita merasa sudah tidak sanggup, maka kita kemudian mempercayai bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kehendak kita mau krisis itu selesai, kita menghadapi kehidupan ini tanpa krisis itu. Tapi ketika krisis itu datang dan kita bawa itu kepada Tuhan, maka kita menyatakan kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kalau Tuhan izinkan krisis itu terjadi, ada hal yang baik yang Tuhan mau buat. Kita tidak tahu. Kalau misalnya krisis itu tidak terjadi, maka belum tentu juga kita menjalani satu kehidupan yang lebih baik. Bahkan kadang-kadang mungkin tidak ada pikulan, tidak ada beban kita. Bisa jadi kita tidak dekat dengan Tuhan. Bisa jadi kita tidak melihat mujizat Tuhan. Jadi ketika kita dalam krisis kita, maka yang kita lihat dari Nabi Elia, dia bawa krisis itu. Jadi seperti tadi pemazmur juga berkata, ketika kita dalam kesesakan, maka kita bawa itu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan
menolong kita dan pertolongannya itu terus-menerus. Jadi tidak akan habis-habis. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu Saudara-saudari menghadapi krisis yang terus-menerus terjadi, silih berganti terjadi, maka kekuatan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu tidak akan habis-habis. Bahkan pertolongan kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan lebih banyak dan lebih besar daripada krisis kita. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tuhan pasti lebih banyak menolong kita dan lebih besar pertolongannya yang diberikannya kepada kita. Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi pengalaman kita, bagaimana Tuhan menolong kita, memang kadang-kadang ketika krisisnya terus-menerus terjadi, ancaman itu terus-menerus terjadi, ada kadang-kadang titik jenuh kita, titik di mana kita merasa tidak sanggup lagi. Tapi biarlah kita kembali mengingat bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dialah perlindungan kita. Sepanjang kita tetap berlindung pada Dia, sepanjang kita tetap mengandalkan Dia, kekuatan dari Dia, menghadapi krisis hidup kita, maka sepanjang itu kita akan menang. Kita akan mampu, kita akan melewati krisis itu. Dia adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Jadi yang pertama kita melihat dalam krisis itu, Nabi Elia kemudian membawa krisisnya kepada Tuhan, di mana dia meminta pertolongan Tuhan, meminta kehendak Tuhan, di mana dia mengandalkan Tuhan dan dia tidak memutuskan menurut keputusannya sendiri, tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Dan yang kemudian kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa ternyata Tuhan merespon doa dari Nabi Elia ini. Ketika kita baca, kita kembali 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 itu, bahwa ketika menghadapi krisis, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan pun menyatakan responnya kepada kita. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayat yang kelima kita baca, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah kemudian menyatakan jawabannya terhadap doa daripada Nabi Elia. Bapak Ibu, Tuhan itu akan menjawab doa kita sesuai waktunya yang terbaik. Ada waktunya bagi kita sepertinya doa itu memerlukan waktu yang lama begitu untuk dijawab. Tapi ada waktunya juga ketika waktu Tuhan itu memang segera, secepat mungkin, maka Tuhan pun tidak akan mengulur-ngulur waktu. Jadi ketika kita dalam krisis Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak kesaksian ketika misalnya dia hendak celaka begitu dan dia berseru. Dan Tuhan kan nggak, kalau Tuhan menolongnya nanti besok begitu ya sudah celaka. Tuhan menolong secepat mungkin, sesegera mungkin dan pada waktu itu. Jadi kita melihat dalam krisis kita, Tuhan menjawab apa yang kita minta dan doakan kepadanya. Ketika kita kemudian krisis itu, tantangan itu, ancaman itu, kemudian kita naikkan, kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa permohonan kita yang menunjukkan kita percaya kepada Dia, kita mengandalkan Dia, kita melibatkan Dia, kita meminta kehendaknya, maka jawaban Tuhan akan segera pada waktunya. Yang terbaik Tuhan akan berikan buat kepada kita semua. Dan itu yang kita lihat. Yang dikerjakan Tuhan kepada Nabi Elia. Bagaimana
kemudian Tuhan memberikan dia makan. Lalu kemudian dia dikasih makan sampai 2 kali. Dan karena makanan itu, karena kekuatan itu, dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam. Artinya dalam krisis yang kita sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan segera atau sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik, akan menjawab apa yang kita naikkan. Krisis kita itu pasti dia akan tolong, dia akan terlibat. Dan dia akan memberikan kepada kita kekuatan, kesanggupan, sehingga kita bisa menanggungnya. Itu yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahwa Tuhan memberi kita kekuatan, kesanggupan. Kalau kemudian ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa ketika kita menghadapi masalah, maka Tuhan sudah memberikan kita jalan keluar, dan Tuhan pasti memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menanggung masalah itu. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika krisis itu datang, maka ingatlah Tuhan. Jangan kita kemudian mengambil keputusan dan kesimpulan dengan diri kita sendiri tanpa memperhadapkan, menyampaikan masalah tantangan kita kepada Tuhan. Memang krisis itu bisa menjadi sesuatu yang berulang kali terjadi. Ancaman, tantangan, bahkan kehidupan ini sepertinya dekat dengan namanya kesukaran. Pergumulan hidup. Tapi semoga hal itu tidak membuat kita putus asa. Kiranya kesukaran hidup itu, tantangan hidup, kerja keras yang harus kita hadapi, tidak membuat kita merasa tidak mampu lagi menghadapinya. Tetapi kiranya ketika hal itu datang, maka segeralah kita berlutut berdoa, segeralah kita datang kepada Tuhan kita itu, segeralah kita minta tolong, dan di situ kita menerima kekuatan, kita menerima kesanggupan yang daripada Tuhan. Dan ingatlah, Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu menolong kita. Saya akhiri dengan ayat dalam Lukas pasal 18. Bagaimana pernyataan Tuhan kalau kita berseru kepada Dia, menghadapi kesukaran kita, menghadapi tantangan kita, menghadapi krisis kita. Lukas pasalnya yang ke-18, ayat 7 dan 8. Lukas pasal 18, ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ketika krisis datang, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita datang kepada Tuhan dengan doa kita, menyatakan bahwa kita percaya Dia pasti tolong. Kita tidak merasa putus asa. Kalaupun manusiawi kita merasa letih, tapi bawalah ke Tuhan. Dan Alkitab katakan, Dia akan segera menolong kita. Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu. Kalau memang waktunya harus segera, maka Dia segera menolong. Dia akan menolong kita sesuai dengan waktu Tuhan yang adalah yang terbaik bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan berdoa dan memohon berkat Tuhan dan mengakhiri ibadah kita ini. Kita nyanyikan pujian, Yesus Tuhanku, Dialah saja. Haleluya. Yesus Tuhanku, Dialah saja. Biar Dia pimpin terus selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat
pimpin terus selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus Tuhanku, Dialah saja, biar Dia pimpin terus selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus Tuhanku, Dialah saja, biar Dia pimpin terus selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Yesus Tuhanku, Dialah saja, biar Dia pimpin terus selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun masa krisis itu terus datang Tuhan kepada kami, tapi kuatkanlah kami, mampukanlah kami. Ketika kami merasa tidak mampu lagi, biarlah kami dimampukan terus oleh Tuhan. Biarlah kami datang kepada Tuhan, memohon kekuatan-Mu, memohon pertolongan-Mu, mengandalkan Engkau, memohon kehendak-Mu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dalam doa permohonan kami, kuatkan kami, tolong kami Tuhan. Kami berseru pada Tuhan, tolong kami Tuhan, sehatkan kami. Tuhan tolong kami menghadapi setiap kesukaran kami. Biar kami melihat Tuhan, Engkau usir setiap awan gelap, usir setiap tantangan masalah itu Tuhan. Biar Engkau beri kemenangan kepada kami Tuhan. Engkau beri jalan keluar. Kami terus berkemenangan, melangkah terus dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami Tuhan. Inilah Tuhan teriakan kami minta tolong. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Kuatkan, mampukan, berikan jalan keluar, menghadapi krisis, menghadapi tantangan.
Tuhan tolong, kami percaya Tuhan, Engkau mengendalikan segala sesuatu. Engkau mampu Tuhan, menolong kami dalam segala sesuatu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhanku, Amin. Dialah saja, biar Dia pimpin terus selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan, Juru Selamat jiwaku. Yesusku, Yesusku, Juru Selamat jiwaku. Yesus Juru Selamatku. Yesus, 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 Juru Selamat jiwaku. Yesus Juru Selamatku. Juru Selamat jiwaku. Yesusku, Yesusku, Juru Selamat jiwaku. Yesus Juru Selamatku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga,
untuk ibadah yang diberkati ini. Terima kasih kalau Engkau adalah tempat untuk kami berlindung. Engkau adalah pertolongan bagi kami dalam masa kami menghadapi kesesakan. Dan Engkau adalah Tuhan pertolongan yang sudah sangat terbukti untuk menolong setiap kami. Karena itu Tuhan, kalau ada di antara kami sedang menghadapi krisis, sedang menghadapi kesukaran, sedang menghadapi satu kebutuhan, sedang menghadapi satu sakit penyakit Tuhan, kami berseru padamu dalam ibadah ini, dan kami percaya mujizat-Mu masih terjadi, kami percaya kebaikan-Mu adalah bagian setiap kami percaya Engkau akan segera menolong kami, tidak mengulur-ulur waktu untuk membenarkan kami, untuk menolong kami. Karena itu kami berseru, apapun yang menjadi kesukaran kami, dalam nama Tuhan Yesus, ada mujizat, ada jalan keluar, ada berkat dalam ibadah ini, dan kami mau terima berkat itu untuk setiap kami yang memerlukannya, dan kami percaya semua pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Berkatilah kami sepanjang minggu yang kami akan lewati Tuhan, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan usaha umat-Mu Tuhan, dalam perjalanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam masa muda pemuda-pemudi, dalam pertumbuhan dan sekolah anak-anak kami semua. Kiranya berkat-berkat-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Dalam ibadah ini kami percaya ada berkat yang diturunkan atas setiap kami. Karena itu kami mau terima, kami mau minta berkat itu, dan kami mau Tuhan jaga berkat Tuhan itu ada atas setiap kami Tuhan Yesus yang sudah beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Engkau berkati Bapak Wakil Gembala dan Ibu Wakil Gembala dengan segala berkat-berkat yang daripada Tuhan, dan Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu yang telah beribadah kepadamu. Lewat berkat-berkat yang kami terima dalam ibadah ini, maka siaplah kami menghadapi minggu yang baru, dan kami percaya ada kekuatan, ada kemampuan, ada berkat-berkat pertolongan yang kami akan terima lagi dalam minggu yang baru ini. Dan sekarang kami mau menadahkan tangan kami, dengan iman kami mau terima berkat-berkat Tuhan. Terimalah Bapak Ibu Saudara-saudari, berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita.